mengangkat suatu tema dan akan disesuaikan dengan dinamika kelompok. Apa sih maksudnya dengan dinamika kelompok? Maksudnya kita itu bisa bertukar pendapat, saran dan tanggapan, misalkan berdiskusi seperti itu. Sebelum memulai dengan kelompok, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dalam ayat ini. Alhamdulillah ya, persiapan selesai. Semoga kegiatan hari ini berjalan. Sebelum memulai dengan kelompok, ibu menyampaikan bahwa di sini kita harus memakai asas kesehatan, di mana kita harus menjaga rahasia ya. Jadi apa yang disampaikan, masalah yang disampaikan, pendapat ataupun hal-hal pribadi lainnya gitu, jangan sampai kalian mengajarkan buat diskusi ini. Selain asas rahasia, ada juga asas keterbukaan. Jadi ibu harap kalian bisa terbuka gitu dengan pendapat kalian, dengan pikiran kalian ataupun masalah kalian dan pertanyaan yang ada dalam benak kalian. Nah, di sini ibu akan beritahu. Jadi dalam layanan bimbingan kelompok ini ada yang namanya pemimpin kelompok sama anggota kelompok. Di sini ibu sebagai pemimpin kelompok. Nah, yang ketiga itu sebagai anggota kelompok. Dalam diskusi kelompok juga, jadi kalian itu harus apa ya namanya, harus saling ini ya, diskusi berpendapat. Nah, sebelum itu apakah kalian sudah mengenal sama lain dengan dekat? Belum. Ya, belum terlalu dekat ya. Iya. Jadi udah ya. Agar kalian makin dekat, ibu di sini memberi tugas buat kalian. Di sini nanti kalian tulis nama, ya, cita-cita, hobi ataupun yang lainnya gitu. Biar kalian tahu dari masing-masing seperti apa. Silakan ya. Biasanya suara bertiga aja, nama, hobi, sama cita-cita. Iya. Ibu tunggu ya. Sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang namanya siapa? Nama saya Samsudin Manager. Terus kebesaran, ya, hobi saya menjadi terus cita-cita saya menjadi seorang pelajar yang sukses dan bermanfaat. Selanjutnya, kamu yang kedua. Nama saya Samsudin Ibu. Hobi saya banyak. Ada traveling, masak, nyanyi, ataupun cari-cari tempatnya saja. Cita-citanya dosen. Mantap sekali ya. Yang paling cantik yang berkulit putih siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Asliyanti. Hobi traveling, cita-citanya menjadi pengusaha ataupun pebisnis. Ya. Coba Kasa tadi kenal nggak siapa siapa ini? Tadi namanya Samsa. Tapi kalau hobinya tahu nggak? Udah tahu. Jadi sekarang ibu minta ya, bisa kalian tukar kartu identitas kalian. Tukar sama di sebelahnya. Kalian baca ya, kalian tangan supaya
Semua itu semua. Ya. Udah saya baca kan? Sudah. Sudah. Pembahasan sekarang kalian mulai kartu identitasnya, pemilihnya. Nah, coba ya kita. Kamu siapa Salsa ya? Ya, Salsa juga. Salsa yang menulis siapa namanya? Namanya sejenis terus kalau dia itu sukanya dia jadi bisnis. Wah, udah apa ya? Sekarang yang bertutur merah, yang bertutur merah Asna ya, Asna ya? Iya. Asna, coba ini yang bertutur aku siapa namanya, hobinya dan cita-citanya apa? Namanya Salsa juga Putri Maharani. Hobinya itu dia menyanyi dan cita-citanya seorang pelajar yang bermanfaat. Betul kan Salsa? Oh, betul. Bukan dong. Ada yang sekarang ini yang bertutur putih, coba tebak siapa ya? Yang bertutur merah. Namanya Asna Aifa, hobinya itu ada yang sama dia kita terus cita-citanya jadi dosen. Betul Pak. Dan saya mulai ya. Sekarang yang udah siapa ya? Ini Salsa, ini Hasna, dan ini Elsa. Kalian bisa tahu ibu siapa? Belum ya, itu belum tadi ya. Nah, jadi ibu ini namanya Ibu Rokian ya, di sini sebagai ibu BK baru. Sekarang kita sudah kenal ya. Nah, langsung aja ya. Di sini kita mau mulai dengan bimbingan kelompok. Jadi dalam bimbingan kelompok ini kita akan adakan dalam 30 menit. Kalian bersedia? Bersedia. Ibu akan mengangkat tentang bully. Nah, kenapa bully? Karena sekarang dia banyak banget kasus bully. Iya, pesantren. Gimana lagi kita sekolah, makanya masyarakat juga ya di berita-berita seperti itu ya. Dampaknya juga sangat merugikan sekali. Di sini untuk itu ibu akan menggunakan media ini. Sebelumnya ada yang pernah mainan order. Dibedakan ya. Nah itu, nah di sini ada trut. Trut itu adalah berisi tentang pertanyaan apapun pernyataan yang kalian harus jawab dengan sejujurnya dan sebenarnya. Di sini ada dia itu berisi tantangan yang harus kalian lakukan. Dan di sini ada seperti di sini ibu mau kita ini apa ya namanya mencegah pelaku seperti ya di sekolah ini. Kita ada pencegahan gitu. Terus ini ada bully. Jadi kalian tuh harus tahu bully itu seperti apa. Jadi jangan-jangan kalian tuh merasa selama ini gak pernah melakukan bully karena kalian sendiri tak bully gitu ya. Jadi itu gak mau seperti itu. Ibu ingin di kelas ini kita bisa mencegah perilaku negatif. Makanya ibu mengadakan bimbingan kelompok dengan tema bully. Ibu ingin sekolah kita bebas dari bully dan reduksi perilaku bully itu sendiri. Cara mainnya gimana? Iya, cara mainnya pun ya. Di sini ada spin ya. Kita putar aja. Stop. Berhenti di mana? Stop bullying. Nah, berarti di kartu ini ya. Nah, di stop bullying. Di sini ada kartu. Nah, kartu ini berisi informasi atau pembelajaran ya. Nanti kita buka, nanti kamu baca. Nah, seperti itu. Nanti kamu di sini dapat apa ya? Mendapatkan informasi atau pembelajaran. Kalau di kartu ini kamu bisa mendapatkan pertanyaan, dan ini tantangan, dan ini kamu bisa tahu tentang informasi atau materi tentang ini. Siap mengenai Siap. semuanya yang minta bisa kita
apa namanya memimpin ya. Oh iya. Iya, siapa yang Siapa yang memimpin? Kita bisa main boleh. Tangannya yang mengikuti yang bagus. Nah, pada itu pada budaya sekarang. Ya. Pemimpin Iya ya. Ya, ini dulu berdua. Kedua, satu, kedua, tiga. Masih Ini ini. mulai. Jatuh biasanya. Nih, kamu langsung aja. Stop bullying. Ambil. Iya. Boleh. Faktor-faktor bullying. Sekolah merupakan lingkungan untuk belajar mengajar, namun tidak dipungkiri karena peserta didik beragam serta kurangnya pengawasan guru terhadap peserta didik bisa memicu kasus bullying di sekolah. Nah, kenapa di situ ada Sekolah. informasi faktor-faktor bullying dari sini sekolah ya? Jadi di sini tuh ibu mau memberitahu untuk kalian semua ya bahwa sekolah itu emang apa ya? Kalian tuh kalau ada apa-apa gitu ya, jangan sungkan gitu. Kalau kalian dibully atau apa-apa itu laporan ke sekolah. Salah satunya ke pihak BK biar kita bisa menangani. Jadi kalau sekolah membiarkan saja kasus bullying atau ada nih siswa yang laporan tapi sekolah dimati itu bisa jadi setelah itu diam ataupun terjadi bullying sendiri bisa meragam setelah itu. Makanya ibu mau nih sekarang untuk kalian kalau kalian pernah kasus bullying kalian harus lapor ke BK. Kalian siap bersedia? Jangan sungkan, jangan malu ya bisa begitu. Terima kasih Hasna. Sekali aja ibu. Iya nanti ada lagi gilirannya ya. Selanjutnya siapa yang kedua tadi? Sama-sama. Guys, speak dulu dong. Kamu mau yang mana? Terus, Oh, ya sekarang iya. Ya. Sebutkan nama seseorang yang sangat penting. Yang itu ada nggak? Ada sih bu. pulang seseorang di kelas. Iya, siapa? Tapi aku sibuk kalau dia di Jakarta. Oh, jadi kamu merasa nggak apa-apa gitu. Iya, soalnya dia juga kayak Ya, tapi lain kali kamu bisa ngobrolin secara lebih apa ya, lebih developan kalau kamu merasa tertekan dengan dia ya. Oke, terima kasih Kak Salsa begitu. Ya, sudah selanjutnya yang terakhir. terus. Sini kan? Rasa beneran. Ini benar itu mereka. aku itu dengar dulu tentang seseorang yang mengambil foto atau merekam orang lain tanpa izin. Kalau menurut aku tentang orang yang sembarangan mengambil video itu kayak kurang baik karena setiap orang pasti punya privasi gitu ya, nggak semua harus dipublikasi ataupun nggak semua orang bisa melihat gitu. Terus tindakan kayak itu menurut aku kurang baik gitu. Sama baiknya meminta izin dulu kepada orang yang kita jadikan objek foto ataupun video. Jadi kamu minta izin dulu ya Bang. Oh, yang lainnya kayak gimana? Setuju sih bu. Setuju. Iya, Karena ya. ini kita. Itu kurang sopan, jadi nggak bisa mengganggu ya buat ketenangan si
korban. Saya begitu. Lanjut sekali lagi ya. Iya, yang sama lagi. Stop bullying. Baik lagi. Iya. Wah, kayaknya ini ya apa namanya? Duta bullying. Duta. Faktor-faktor bullying. Peer group atau teman sebaya. Kelompok teman sebaya yang mempunyai permasalahan sekolah akan mengeluarkan dampak buruk untuk teman-temannya yang lain di kelompoknya, bertindak dan kata kasar. Mungkin ya sih ya, mentang-mentang mungkin temannya akhirnya kan asal kata aja gitu. Itu kan tadi yang saya dapati berarti faktor bullying itu yang pertama tadi sekolah dan yang kedua peer group atau teman sebaya. Iya, betul sekali. Dengan kita mengetahui faktor-faktornya, kita bisa melakukan pencegahannya. Benar sekali ya, yang tadi dibacakan sama Kak Krisna. Jadi dalam teman sebaya itu kita nggak boleh pomok, istilahnya tahu pomok. Ikut-ikutan, misalkan Kak Salsa membuli Kak Elsa, Kak Asna jangan ikutan, kayak gitu, seperti itu. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, boleh Kak. Selanjutnya, Ya, salsa. Iya. Ini choice lagi mau ambil ya boleh. Suaranya Iya, mau ambil deh. Kira salah satu temanmu ada segala kebaikan yang dimiliki. iya siapa nih? Salah satu di antara mereka yang kamu puji? Aku mau puji diri. Aku pertama kali ngeliat kamu tuh seperti orang-orang paling positif gitu. Terus aku berharap kita bisa berteman baik setelah ini ya. Terus kalau menurut aku kamu unik dengan segala tingkah kamu sebenarnya kan sebelum masuk aku. Nah, melihat kamu ya sebelum aku gitu. Menurut aku kamu unik sih gitu. Kak Elsa menanggapi? Terima kasih dan selalu bisa sama-sama. Iya. Selanjutnya, Bullying. Di sini ada pengertian bullying atau perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik ataupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. jadi apa yang saya mau simpulkan? Simpulkan sih bullying itu tadi yang perundungan gitu. Jadi ada salah satu pihak yang merasa dia itu dirugikan gitu. Nah, jadi apa ya kayak pokoknya bullying itu merugikan satu orang ya. Ada korbannya kayak gitu yang aku tahu. Ya, jadi merupakan jadi bisa kita tangkap ya bullying itu bukan perundungan yang efeknya kepada seorang kita tertekan gitu ya, baik di dunia maya maupun dunia nyata. Terima kasih Kak Elsa. Selanjutnya, bullying. Ini bullying. Apa itu udah choice? Apa itu bullying? Iya, bebas kamu pilih apa yang mau. Oke. Coba. Terus aku mungkin. Apakah kamu pernah mengalami bullying? Ya, aku dulu pesantren. Kemudian tahun mungkin aku terlalu baik mungkin ya.
karena aku juga dekat sama guru aku tuh selalu dikasih nasihat sama orang aku untuk tidak apa sih ya berkata-kata kasar ataupun tidak ikut-ikutan sama teman-teman yang lain. Di situ aku ikut sesuai dengan arahan guru aku. Nah di situ kakak kelas bahkan ada yang kelas itu membenci saya Pak, bahkan bukan satu orang tapi sama benci saya, bahkan tuh yang si kakak kelasnya itu musir saya dari pesantren. Di situ juga saya hampir mau berhenti, tapi karena saya ingat sama orang tua, ibu saya dan bapak saya yang biayai sampai, akhirnya saya memutuskan untuk melanjut dengan hati yang mungkin masih terasa trauma yang mungkin sekarang ada gitu, tapi dengan apa ya, aku nggak ngalamin, aku untuk melupakannya itu nggak selama di pesantren sudah lulus gitu ya, maksudnya dulu sekolah kelas SMP gitu, aku cut off orang-orang yang di sana seperti media sosialnya, aku nggak cerita lagi untuk berinteraksi juga yang berbuat sama mereka itu, saya cut off itu semua. Jadi kita membeli Secara omongan sama juga kadang kayak dia tuh melempar barang-barang juga, cuman memang karena saya itu bisa melawan, saya bisa menahan diri saya, jadi nggak kena saya, cuma karena barang-barangnya jadi hancur aja. jadi ini bisa lihat di sini ya, kamu dibully secara verbal dan fisik ya. Iya. Kuat ya. Terima kasih ya. Iya. Iya siapa selanjutnya? Oke, Sabri. Oke ya. Sini ada faktor bullying. Pertama, media massa. Dia yang serba digital, media massa bukan hanya saluran informasi, melainkan pendidikan yang bersifat baik atau buruk. Dan seperti sebuah survei yang dilakukan Kompas menunjukkan bahwa 56,9% anak meniru adegan film yang ditontonnya. Oh, itu sesuai dengan. Ya, jadi buat kita mencegah bullying ini, kita kan harus menentukan faktor-faktornya ya. Salah satunya faktornya itu tadi apakah salah media massa ya, media massa bisa mungkin gadget, tontonan video, YouTube, TikTok ya seperti itu. Jadi kita bisa mengurangi melihat adegan-adegan yang tidak baik gitu, karena dapat masuk alam bawah sadar kita gitu kan, dan kita bisa tiba-tiba refleks lingkungannya. Jadi kan hati-hati ya dalam media sosial. Ya, siap. Boleh juga. Kan biasanya kalau di teman atau di televisi itu biasanya seperti orang jadi bagusnya seperti kayak ada yang tidak dicontoh, harus gitu. Iklan seperti iklan biasa. Atau saya tontonan seperti itu. Pertama sih ya, yang pertama sama itu sih kita harus sadar gitu bahwa itu hal yang lebih baik. Insya Allah kalau kita punya kesadaran bahwa itu hal yang lebih baik, kita nggak bakal ngelakuin gitu. Kita jangan secara seperti kita melihat itu, kita malah ketawa tuh lihat adegan-adegan itu, kita malah menyukainya gitu, kayak menyenangkannya. Tapi kita harus menumbuhkan rasa kesadaran kita bahwa itu tuh emang gak baik dan nggak layak buat kita tonton secara dinikmati lah gitu sebenarnya. Itu masih iya. Bisa ya apa deh? Boleh. Di sini ada bentuk bully, ada tindakan imitasi verbal secara langsung,
seperti sarkasme atau sarkasme, mengejek, mencela, memakai, mempermalukan, mengancam, mengganggu, merendahkan, memanggil dengan sebutan yang tidak disukai, mengintimidasi dan menyebarkan berita bohong. Jadi di dalam ini ada bullying. Bisa jelaskan? Salah satunya itu mengejek yang sering terjadi, terus mencela. Ini juga tadi ada menyebarkan berita bohong. Termasuk juga ya kalau Itu bully. iya hoax itu kayak menyebarkan fitnah seperti itu. Jadi itu sengaja dilakukan kan biar si pelakunya itu tertekan, merasa nggak nyaman. Namanya bullying apa tadi yang sampai kayak Oh iya benar. mengejek juga kan. Mungkin sebagian dari kita ya cuma mengejek aja yang berapa, padahal nggak boleh seperti itu. Mengejek juga termasuk bully. Di luar kita banyak isi hati yang mengejek, mungkin dia tertekan. Terima kasih Kak Elsa selanjutnya. Apa bukan? Sekali lagi apa? Free, kenapa mau model aja dari kebaikan? Tulislah atas lembar tentang bullying beserta alasan lalu aku kemudian masak. Ya, kamu boleh tulis di kertas seperti ini beserta alasan kamu terus kamu nanti apa dia Jadi kita harus buat daya. wah jauh sekali ya. Daya. Ya ini One more. Sekali lagi. jadi ada faktor-faktor bullying yang selain keluarga yang memiliki riwayat hidup berantakan seperti orang tua bercerai, orang tua yang saling mencaci di hadapan anak, orang tua dengan emosi yang tidak stabil dalam menghadapi anak, serta orang tua yang memiliki komunikasi yang buruk seperti saling menyindir akan itu anak. Jadi faktor bullying kita ketahui ada keluarga yang jadi di situ itu dikasih tahu ya kalau ada mungkin orang tua kita yang kurang sabaran gitu. Kita jangan apa ya namanya, jangan contohnya gitu, ambil yang baik-baiknya saja seperti itu ya. Kita juga harus kasih contoh yang baik nih dari kita dengan cara kita nggak boleh bersikap kasar seperti itu. Terima kasih. Terakhir ya, rasa ya. Iya terakhir ya. Stop. Ya. Di sini ada dampak bullying bagi korban yang pertama kesehatan fisik dan psikologis,
Yang kedua, kepercayaan diri yang rendah. Yang ketiga, malu, trauma, merasa serba salah. Yang keempat, takut salah. Yang kelima, korban mengasihkan diri. Yang keenam, menderita ketakutan sosial. Yang ketujuh, timbul keinginan bunuh diri dan mengalami gangguan jiwa. Nah, kita bisa mengetahui ya, banyak dampak-dampaknya banget. Dampaknya itu sangat berdampak sampai yang kita tadi apa? Bisa menyebabkan bunuh diri. Jadi, tadi stres dan depresinya. Jadi, hal ini bisa menyebabkan kita bahwa itu selalu berhati-hati dalam tidak boleh membuli seperti tadi ya. Terima kasih kan saya atas penjelasannya. Selanjutnya, Om Wilaya yang sudah menyelesaikan bimbingan kelompok dalam media belajar. Sekarang Ibu mau menginformasi kira-kira apa yang kalian dapat? Aku mendapatkan bahwa bullying itu contohnya tadi sekolah, teman sebaya, sama keluarga. Ternyata aku selama ini belum tahu kalau keluarga juga menyebabkan utama untuk yang bullying. Ada lagi yang mau dicurahkan? Aku sih jadi sadar kalau misalnya dulu itu hal yang diketahui, misalnya secara tidak langsung kalau misalnya kita bercanda, kita berkomunikasi sama orang gitu, ada kata-kata verbal yang harus dimanfaatkan. Sudah hati-hati ya? Iya. Jadi Kak Elsa ada? Kalau dari aku tadi kan baca ya, ada macam-macam bully itu. Ternyata macam-macam bully itu banyak. Jadi kan bukunya tinggal secara apa? Ada mengejek, jadi ada apa ya? Pokoknya banyak deh dari selain mengejek yang kita tahu. Ternyata intinya hal itu kata yang kita dapatkan. Intinya yang si korban itu merasa dirugikan itu bully ya. Jadi pesan dari Ibu ya kita nanti ya kan kita kan di sekolah ya. Nanti kalau kalian melihat teman yang bully, yang jadi ngomong jadi ikutan ya. Tapi kalian harus mendukung dan membela si korban bully dan mengarahkan si pelaku bully bahwa dia itu tidak bersalah seperti itu. Ibu mau teman sebaya itu nantinya apa ya sehat gitu, tidak toksik seperti itu ya. Kalian bisa kan setelah ini kalian berteman dan mengatasi bullying mungkin semua ini. Insya Allah bisa itu. Ya, dan kalian juga bisa apa namanya mungkin mengedukasi siswa-siswa lain gitu ya, menyampaikan tentang materinya saja gitu kan materi. Tapi kalau rasa pribadi kalian yang kalian ungkapkan bisa. Seperti itu saja sih ya. Nanti kalau kalian ada kasus tentang bully atau tentang perlindungan bisa hubungi ya ke ibu perempuan ibu. Jangan sungkan, jangan segan ya. Ibu sedia dan membantu kalian. Siapa itu? Ini udah berapa menit ya? Udah 30 menit ya? Iya, sedikit ya. Kita akhiri saja sesi bimbingan konseling kelompok ini. Semoga sesi bimbingan kelompok ini bermanfaat bagi kita ya. Amin. Dengan pembacaan Alhamdulillah. Terima kasih ya. Sampai Ibu. Nanti kalau aku pengen boleh kan? boleh banget nanti datang aja ke ruang berita ya. Ya, Sama aku ibu siapa yang ini. Oke. Sampai jumpa kembali